untuk yang ini, untuk win F&B business during pandemi tersebut, yang seperti yang sudah ditulis ya judulnya. Jadi nanti kita juga encourage teman-teman kalau misalnya yang punya, mungkin yang lagi usaha F&B atau yang lagi berminat untuk usaha F&B, kalau ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom komen aja. Nanti kita mungkin kalau misalnya pas temanya mungkin kurang lebih bisa ditanyakan di tengah-tengah, kalau enggak mungkin ditanyakan di sesi tanya jawab di belakang. Jadi kalau ada pertanyaan langsung bisa langsung chat aja langsung di sini. Terus juga di akhir kita ada survei. Nanti survei bisa ditulis linknya atau enggak di scan QR code. Nah, fungsi dari survei itu sebenarnya untuk kita ya untuk sedikit review tentang webinar kita hari ini dan juga untuk penulisan nama di sertifikat. Jadi nanti isi survei dengan nama masing-masing, nah nama itu akan ditulis di sertifikat dan juga sertifikat tersebut berlaku untuk tukar voucher, untuk mendapatkan voucher makan seperti yang kita iklankan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mampir ke Ayam to the Moon atau Sapiku Milikmu yang berlokasi di parkiran restoran 8 Padi di Jalan Dipati Ukur di Bandung, nah itu bisa tunjukin email atau tunjukin sertifikatnya, nanti bisa langsung dapat diskon 40%. Itu ya sih. Nah, jadi ntar jangan lupa untuk isi survei kita di akhir acara nanti ya. Sebentar ini. Coba kita lihat. Sambil tunggu sebentar ya. Oke, maaf tadi ke-mute. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya dengan Misela, saya staf untuk moderator pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kita hari ini dengan tema How to Win F&B Business During Pandemic. Jadi webinar kali ini kita kedatangan speaker dari 8 Padi dan First Track Coffee ini dan juga dari Little Advisor. Jadi agendanya kita pada malam hari ini adalah kita ada introduction dulu. Introduction
ini salah satu introduction tentang speaker, yang kedua company profile. Nanti setelah itu kita baru masuk ke topiknya, yaitu topik untuk win F&B business selama pandemi. Nanti di akhir acara ada sesi Q&A. Cuma mungkin nggak perlu nunggu di belakang, jadi selama webinar berlangsung, teman-teman boleh komen di kolom chat untuk pertanyaannya, untuk kalau misalnya ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang sedang usaha F&B maupun yang berencana untuk buka usaha gitu. Bisa langsung tulis di kolom chat aja. Nanti kita bisa bantu tanya, kita bisa bantu jawab. Oke, jadi hari ini kita ada kedatangan 2 speaker. Yang pertama di sini ada Civelita Atmaja. Dia itu CEO dan co-founder dari 8 Padi Restoran yang berlokasi di Bandung. Nah, terus tuh dia juga salah satu co-founder dari Little Flavor Kitchen, yaitu kayak cloud kitchen gitu di Bandung juga. Terus beliau juga CEO untuk First Crack Coffee. Nah, di sini Civelitanya adalah speaker utama kita pada malam hari ini, dan juga hadir Ben Siaputra untuk speaker yang kedua. Dia co-founder dari Little Advisor Company dan juga Little Flavor Kitchen. Nanti mereka di belakang akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi ini untuk penjelasan singkat aja. Saya moderatornya Misela Wijaya. Mungkin kita boleh persilakan Civelita untuk perkenalan diri dulu kali, Ci ya. Waktunya saya persilahkan. Halo, malam semuanya. Thank you, Michelle. Makasih ya pertama-tama untuk semuanya udah mau join acara kita di malam hari ini, Sabtu malam Minggu. Perkenalan sedikit mengenai saya. 2003 sampai 2010 itu masa-masa di mana saya menjalani studi saya. Kebetulan saya punya kesempatan untuk bisa belajar di Switzerland, majority saya di hospitality management. Lalu saya pindah ke Amerika sama untuk major yang sama. Lalu setelah itu dari 2004 sampai 2010 kurang lebih saya menjalani karir di bidang hospitality, mostly di hotel. 2011 ya saya kembali ke Indonesia, dan di 2012 saya mulai tuh untuk build company yang awalnya itu berada di Bali. Itu adalah Matahari Hospitality Management. Kita focusing di managing properties and villas di Bali. Nah, mungkin saya nggak terlalu banyak diskusi ya tentang itu, karena kan malam ini topiknya tentang F&B bisnis nih. Kapan sih kalau saya mulai masuk ke F&B bisnis? Saya mulai start di F&B itu tahun 2014. Awalnya saya mulai itu bareng-bareng sih sama teman-teman, banyakan berenam ya. Cuma saat itu memang didn't go as planned. Jadi mengalami kegagalan itu juga pernah saya alami. Yang pertama kita jalankan itu hanya bertahan 6 bulan, teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan ya dari situ. Jadi kalau dibilang 6 bulan terbuang dengan sia-sia, enggak juga. Bagi saya itu adalah suatu pengalaman yang justru banyak pelajaran dan banyak hikmahnya untuk bekal saya sampai berada di titik yang sekarang ini. 2014 setelah kegagalan yang pertama, itu saya mencoba usaha kuliner yang kedua sendiri. Lebih baik nggak dari yang pertama? Lebih baik. Luar biasa tidak hasilnya? Menurut saya luar biasa secara pengalaman. Kurang lebih bertahan 3 tahun. Kebetulan dalam 3 tahun itu juga saya banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, tim yang luar biasa, dan pengalaman yang jelasnya juga sangat bermanfaat untuk saya sekarang. Di tahun 2017 saya mendapat 2017 akhir ya, saya mendapatkan kesempatan untuk membuka 8 padi. Kurang lebih persiapan kita selama setahun sampai akhirnya 2018 8 padi itu bisa berdiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di 2021 saya mendapatkan kesempatan bersama Benz dan juga Michelle ya untuk kita started Little Flavor Kitchen ini. Dan just recently saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk join dengan tim First Crack Coffee yang saat ini outlet-outletnya berada di Jakarta. Seperti itu kurang lebih background tentang saya, Michelle. Oke, wah luar biasa Civelita ini ya, kayak kerjaannya aneka ragam tapi udah pengalaman dan
expertise banget di F&B bisnis nih. Nanti teman-teman kalau yang ada yang mampir Lapan Padi, kalau ketemu Cinta boleh say hi nih. Hai Ci, saya ke webinar. Udah kenal di webinar. Terus juga nanti kan udah banyak pengalaman ya, ada jatuh bangun juga nih. Jadi teman-teman kalau misalnya yang punya pengalaman atau mungkin sempat ada masalah, nanti bisa ditanyakan langsung juga. Siapa tahu bisa terjawab di sini. Terima kasih Civelita untuk introduction-nya. Mungkin kita lanjut ke speaker kita yang kedua. Silakan Benz, boleh perkenalan diri dulu mungkin. Oke, halo, apa kabar semua solid Raj? Tadi saya kelas sendiri di belakang. Kalian udah denger ya profil si Civelita Atmaja yang serial entrepreneur yang hebat banget. Jadi, mungkin sekilas mengenai saya. Saya dulu pertama kali sih saya mulai lulus dari SMA itu saya udah pernah belajar kerja sambil belajar ya, Nah, kurang lebih boleh dibilang perjalanan karir saya itu dari 2005, lalu 2006 itu mulai SBS kayak toko handphone kecil-kecilan. Nah, terus sambil kuliah, sambil biaya toko handphone untuk biaya kuliah sampai tahun 2010 saya lulus. Nah, kalau kalian udah pernah dengar kampus saya tuh Universitas Tarumanagara. Nah, dari situ background story-nya apa sih? Kenapa sih? Saya belum waktu itu udah pernah ngerasain entrepreneur, pernah buka usaha. Dari diri sendiri buka usaha, nggak ada bantuan orang tua. Jadi benar-benar purely buka usaha dari nol. Gitu. Jadi nabung, kerja dulu sebentar, sebelum lulus usaha, baru ada modal dikit buka usaha buat biayain kuliah. Nah terus apa sih yang selanjutnya pengen dilakuin? Waktu itu ditawarin tuh di setiap kampus kan waktu sekolah itu kan selalu digarap-garapnya itu adalah digadang-gadangnya adalah kerja di Big Four accounting firm. Berarti nextnya adalah Big Four accounting firm ya. Terus mikirnya pakai kemeja, pakai dasi, ketemu sama 3 orang, ngobrol sesuatu yang profesional. Akhirnya ya udah di 2010 saya coba apply itu semua professional firm, Accenture, Ernst & Young, PwC. Nah, pertama kali saya pernah apply itu di PwC, terus saya gagal ditolak, sedih. Lalu tapi saya nggak nyerah gitu. Nah, saya masuk dulu dari EY itu saya tetap targetnya ke PwC. Udah, saya masuk lagi ke PwC setelah 2 tahun. Dan dulu saya cari profesional karir sebagai auditor. Pertama kali auditor dan salah satu lagi adalah Pertamina. Jadi zaman-zamannya Pertamina itu di awal-awal masih misi-misinya. Nah, itu ada saya tuh yang lagi audit sampai jam 3, sampai jam 4 pagi. Itu sih ceritanya. Lalu pada saat saya tidak absen yang 2 tahun, saya akhirnya dapat tuh kesempatan buat masuk ke PwC, PricewaterhouseCoopers. Apa bedanya ya, salah satunya sih beda karir goalnya aja ya. Bisa dapat opportunity terus compensation-nya lebih baik. Udah banyak. Jadi secara tidak bisa. Nah, sejak saat itu saya bekerja cukup lama di sana. Di PwC saya kerja sampai sekitar 6 tahun lebih, 6 tahun setengah. Nah, bidang saya tuh loncat-loncat, kadang perbankan, kadang oil and gas, lalu kadang food and beverage, perusahaan travel. Kalau kalian pernah dengar, Traveloka itu salah satu klien aku. Lalu apalagi McKinsey juga salah satu klien dan kerjasama bareng pernah. Aku pernah bekerja. Lalu Shopee, kalau kalian dengar Shopee itu yang kalian pakai secara ini dulu. Aku salah satu tim yang bantu bikin SOP-nya, gitu, KYC, procedures, dan nah, lalu akhirnya setelah melakukan professional career for like 8 tahun, kok kelihatannya lebih lambat ya. Bilangnya target pengen jadi partner dengan gaji sekian yang luar biasa itu, bisa 15 tahun dari 15 tahun. 15 tahun. Nah, saya udah ketuaan kalau bisa 15 tahun. Nah, terus zaman-zaman itu ada lagi digadang-gadangnya itu namanya startup gitu. Nah, startup itu lagi happening. Akhirnya ya udah, saya cobalah buat keluar, take a break dulu. Terus sempat kerja di bank sama Sinarmas. Kalau kalian tahu Sinarmas Agro, Sinarmas Foundation, nah itu saya pernah ngurusin corporate finance-nya dulu. Sempat beberapa lama.
Tapi itu ternyata bukan passion saya kerja di corporate. Ya udah, saya mau coba buka startupnya. Akhirnya mulailah saya dan Michela founded namanya Little Advisors. Kenapa mulainya Little Advisors? Basically kalau orang ngomong advisors yang keren-keren namanya segala macam itu, I think udah terlalu common gitu. Nah itu alasannya kenapa saya sebutnya namanya Little. Mulanya dari kecil, mulai dari kecil. Gitu. Nah nanti kita udah punya rencana nih ke depannya mau kayak gimana di Little Advisors. Dan ada unique value proposition namanya dengan itu lebih kecil dan lebih gampang di market untuk kreasi. Itulah salah satu kenapa saya founded advisory startup ini namanya Little Advisors Company. Dan kalau nama PT officialnya adalah PT Konsultan Anak Muda Indonesia. Lalu baru coba dijalanin, baru berdiri kurang lebih tahun lalu Agustus 2020. Nah, jalanin kurang lebih setahun, kita dapetin berbagai macam klien, wealth management klien, buat investasi. Kita ada handle klien yang asetnya 100 miliar, itu kita dealing with strategi untuk melakukan investasinya. Salah satunya di saham, reksadana, lalu di obligasi, dan beberapa item-item investasi lainnya yang kita gunakan dari reference. Lalu apalagi proyek-proyek yang kita lakukan financial due diligence. Kalau kamu tahu jual beli perusahaan, ya prosesnya jual beli perusahaan itu biasanya pakai tim jasa seperti saya. Nah itu salah satunya IBK sebagai baik dia itu cepat. Nah itulah proyek-proyek itu. Oh ya kita ada proyek accounting teks juga. Itulah beberapa proyek-proyek yang kita lakukan. Spiritnya adalah bagaimana kita pengen bikin advisory startup yang pertama dengan the most certified professional. Jadi kita mau semuanya bersertifikasi gitu. Itulah tujuannya. Lalu 2021 saya bertemu dengan Ibu Selita. Ibu Selita itu bergerak di bidang F&B dan kenapa saya coba bisnis F&B kita bekerja sama bareng gitu, F&B. Nah akhirnya ya udah kita coba launch di Little Flavor dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bu Felita ini eksekusinya cepat sekali. Jadi insting bisnisnya itu cepat banget dan ya kurang lebih eksekusinya begitu cepat, pembuatan rice bowl, makanannya semua begitu cepat, akhirnya kita founded lah Little Flavor ini. Tapi dari semua story yang saya ceritain, kita akan lebih fokus ke story-nya bagaimana Ibu Felita ini sebenarnya dalam karir bisa akhirnya membangun bisnisnya dia akan dan akhirnya survive. Mungkin nanti kita bakal sedikit ada tanya jawab ya, karena si Ibu Felita itu dulunya bangun karir itu gimana sih caranya visi-visinya sih? Kadang-kadang tuh mau buka bisnis sendiri itu susah ya. Tapi apa sih yang bisa bikin gimana sih jiwa effortnya kita tuh bisa tetap ada biarpun kita saat ini masih bekerja. Yuk kita tanya-tanya langsung ya Ibu Felita. Bu Felita, bagaimana Bu? Oke, terima kasih Ben. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanya-nanya ini kenapa Ben sama Ci Felita ini kayak beda terlak belakang sekali deh background-nya, kenapa bisa gabung gitu mungkin ya. Nah ini sedikit cerita aja mungkin tambahan. Jadi untuk Ci Felita kan seseorang yang udah expertise dan pengalaman sekali di F&B. Jadi kalau di Little Flavor ini dia fokusnya di production dan kayak operasional, sedangkan Ben ini lebih ke arah kayak business advisory-nya dan kayak accounting, pembukuan, pajak gitu-gitu sih. Jadi mungkin ini intermezzo aja kalau misalnya ada teman-teman yang bingung untuk kayak misalnya mungkin kalau mau buka franchise jualnya harga berapa sih? Nah itu Ben bisa bantu. Itu sekilas infonya sih kayak iklan dikit gitu ya. Nanti kita ke belakangnya akan lebih fokus untuk masalah F&B-nya dengan Ci Felita di sini. Tadi itu sedikit dari Ben aja. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, tadi kan kita bilang Ci Felita ini background-nya dari 8 Padi dan juga Coffee. Kita mau tahu dulu 8 Padi itu sebenarnya apa sih kalau untuk yang belum tahu, mungkin Ci Felita boleh jelasin dikit ya, perkenalan sedikit gitu. Oke, thank you Michela. Oke teman-teman, sedikit ya tentang background 8 Padi. Jadi seperti yang tadi saya pernah mention di awal, kita itu berdiri di tahun 2018. Lokasi tepatnya ada di Jalan Lipati Upo nomor 8 Bandung. Waktu awal kita coba untuk memulai 8 Padi, apa sih yang ada dalam pikiran kita gitu? Apa sih yang jadi tujuan kita? Tujuan utama kita sebenarnya kita itu mau serving great quality of food and beverage
tapi dengan harga yang affordable. Murah nggak? Mungkin enggak ya kalau dibilang murah, karena sesuatu yang murah sangat sulit lah kalau kita mau serving sesuatu yang berkualitas tapi harganya murah. Tapi affordable, jadi harganya itu sangat reasonable untuk quality of product yang kita serve. Dan tujuan utama kita juga, kita mau provide memorable dining experience. Di mana pada saat tamu datang itu memang mereka happy, mereka puas untuk apa yang mereka experience di tempat kita. Itu adalah fokus utama kita. Lalu pastinya kita juga ingin menjadi top of mind pada saat seseorang ingin mencari apa ya best restoran di Bandung gitu, tempat apa ya yang paling oke, yang makanannya enak. Itu adalah goal kita juga. Dan last but not least, kita ingin membangun suatu bisnis yang sustainable dan pastinya untuk memprovide well-being yang baik untuk keseluruhan tim kita. Itu kurang lebih sedikit cerita ya tentang 8 Padi dan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, tadi ini juga Little Flavor yang kita sebutkan dari awal ini sekarang berlokasi di tempat lokasi parkir 8 Padi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mungkin belum tahu atau baru dengar, nanti boleh mampir ke 8 Padi untuk beli langsung pakai voucher yang akan kita berikan di akhir acara, atau enggak GoFood, GrabFood juga bisa, atau Shopee Food, boleh, semua ada, kita ada semua. Beli bisa lewat channel manapun. Kalau misalnya ada yang fans 8 Padi, boleh deh komen, nanti saya kasih voucher loh. Untuk satu. Yang dari Bandung mampir. Beruntung. Ini tadi cerita dari 8 Padi ya, ada lagi nih. Kita tuh juga sebagai COO dari First Crack Coffee. Mungkin kita kenalan dulu sama First Crack Coffee ini. Boleh silakan. Jadi ya recently memang saya join di First Crack Coffee. Sedikit cerita tentang First Crack Coffee. Mungkin sedikit cerita dulu ya, kenapa saya memutuskan untuk join dengan First Crack. Yang pertama, First Crack Coffee ini bukan hanya seperti coffee shop biasa ya. Tapi CEO kita, Evan Jeslit, memang punya tujuan atau end goal yang sangat menurut saya luar biasa. Keinginan CEO kita adalah Evani ingin bahwa Indonesia itu bisa menjadi kopi nomor 1 di dunia. Karena goal tersebut saya jadi tertantang ya. Saya ingin join dalam tim yang luar biasa ini supaya First Crack pada akhirnya bisa mencapai tujuan tersebut. Itu alasan kenapa saya join First Crack Coffee team. Nah, sedikit tentang First Crack Coffee. First Crack sendiri founded di tahun 2017. Jadi sudah 4 tahun berjalan dan saat ini kita sudah punya 4 outlet. Outlet pertama kita itu ada di Sunter, di Altira Business Park. Yang kedua di SCBD, tepatnya di Pacific Century Place. Yang ketiga itu di Pluit, dan yang keempat ada di Jalan Bumi. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum pernah mampir bisa mampir, cobain First Crack Coffee, dan dalam waktu dekat kita akan buka 2 outlet baru ya. Mohon doanya juga supaya semuanya lancar. Dan Michela untuk catatan ya, salah satu outletnya akan ada di Surabaya nih. Jadi nanti Michela bisa cobain First Crack Coffee di sana. Stay tune aja di Instagram kita ya untuk update lebih lanjut. Untuk visi misi First Crack Coffee sendiri, kita itu ingin serving the best quality of coffee, baik dalam bentuk beans maupun beverage. Lalu kita selalu mengutamakan innovation through product uniqueness. Jadi produk-produk yang kita buat bisa dicoba juga. Signature drinks kita itu saya hampir pastikan beda dari yang lain ya. Lalu kelebihan lainnya dari First Crack Coffee itu First Crack Coffee selalu educate Indonesian market about specialty coffee, dan pastinya juga untuk building sustainable business. Lalu value creation kita selalu provide high quality coffee, brewing experience, dan yang pastinya love towards Indonesian coffee. Perlu kita tahu juga ya bahwa Indonesian coffee itu luar biasa. Mungkin boleh, sorry Michela ke slide selanjutnya ya. Oh ya. Oke. Di sini mungkin saya bahas sedikit apa yang berbeda sih dari First Crack Coffee. 3 best. Yang pertama adalah best beans. Jadi tim dari First Crack sendiri itu memilih biji kopi langsung ke petaninya.
Setelah itu kita sortir sendiri. Kita ada tim untuk sortir, memastikan bahwa biji-biji yang kita gunakan itu tanpa cacat. Ya itulah salah satu hal yang bisa kita sebut dari specialty coffee adalah beans yang tanpa cacat. Setelah disortir, kita roasting sendiri. Dan kita ada timnya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi quality control-nya itu sangat terjaga karena semua kita lakukan sendiri. Lalu best barista. Semua barista kita itu sudah di-train dengan sangat baik mengikuti standar internasional dari SCA, Specialty Coffee Association. Nah, kenapa ada best match? Apa nih best match? Best match adalah semua proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir, itu sudah dipastikan terjaga kualitasnya sampai dengan kopi tersebut di-serve di table untuk customer kita. Nah, jadi itulah yang membuat kita berbeda. Dan satu hal lagi yang membuat kita unggul dari yang lainnya adalah kita memiliki akademi kelas yang sudah tersertifikasi juga secara internasional. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau belajar kopi, baik yang dari belum tahu sama sekali atau yang sudah paham tapi mau mengambil sertifikasi internasional, boleh banget kontak kita di DM, tanya-tanya lebih lanjut karena kelasnya dari yang beginner sampai yang expert semuanya available. Oke, thank you. Nah, kita udah dengar ceritanya Cikarita, udah terasa banget ya, ini udah benar-benar pengalaman dan expertise banget, nggak usah diragukan lagi. Jadi, terus ini juga nih, Cikarita bilang spesial, ada voucher dari 8 Padi dan First Track Coffee untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan, nanti dipilih ya. Jadi, bisa langsung tanya aja, ada pertanyaan apapun seputaran F&B, bisa langsung ditanyakan, nanti kita akan memberikan voucher untuk yang beruntung. Nah, dari tadi kita ngomong ini ya, nah sekarang yang pemeran utama di sini yaitu Little Flavor Kitchen. Tadi kan sudah disebutkan Cikarita dan Benz ini ya, dengan saya adalah co-founder dari Little Kitchen. Kitchen itu apa sih? Mungkin kita kenalan dulu, kan Cikarita tadi udah ngomong banyak panjang lebar ya, istirahat dulu kali Ci ya. Mungkin kita kasih Benz nih. Benz bisa tolong kenalin nggak Benz? Little Flavor Kitchen itu apa sih gitu? Oke, Little Flower Kitchen. Kenapa kita pakai brand Little ini? Ya, seperti aku bilang, itu mulainya dari sesuatu dari kecil. And then, why namanya Little Flower? Kita mau cari namanya yang cukup unik dan hubungannya dengan rasa. Makanya kita sendiri udah Little Flower, simple dan easy. Gampang nih. Setiap kali orang nanya, kenapa namanya Little? Kenapa namanya Little? Karena menurutku kecil aja. Pada saat kecil itu yang itu jadi sebuah unique value proposition. Jadi pada saat orang nanya, justru itulah esensinya kenapa jadi orang jadi ingat banget. Ini dari Little gitu. Nah, oke. Pertama kali berdiri dari 2021. Basically, apa sih yang inspirasinya? Karena kita tahu kan sekarang online food dan F&B bisnis itu sangatlah stop. Masa pandemi ini F&B bisnis itu yang secara online Grab Food atau GoFood itu meningkat kurang lebih hampir 40%, 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, karena itu dan kalau kalian tahu our competitor adalah salah satunya adalah Hungry Kitchen. Hungry Kitchen itu adalah salah satu competitor. Nah, konsepnya itu kurang lebih mirip dengan Hungry itu. Yang kita serve adalah rice bowl dan chicken rice bowl dan beef rice bowl. Quite simple idea, makanannya gampang dan sangat ringan ditangkap. Jadi jika kalian tertarik mau cobain, saat ini kita buka cabangnya itu pertama kali di Paku Lapan di Paku dan simple kecil banget, tapi lebih enak sih kalian ordernya kayak online aja. Nah, kita fokusnya buat online business. Nah, spiritnya kenapa kita sebutnya sebagai startup? Karena kita pengen accelerate targetnya kita adalah accelerate yang cepat. Jadi dengan basis profit ini kita akan bangun beberapa bisnis lainnya atau jenis-jenis makanan lainnya. Nah, itulah yang impian kita untuk menyajikan makanan enak ke seluruh penjuru Indonesia. Konsepnya fast food delivery dan dapur untuk pisah. Itu yang konsep dari Little Flavor Kitchen. Kurang lebih begitu aja kali ini Sheila. Sorry ya kalau di sini basic. Ini juga ada sedikit lagi kan, saya sendiri ini perwakilan dari Little Advisor. Jadi
mungkin perkenalan juga Liter Advisor itu apa. Jadi kami itu adalah consultant based company yang berkantor di Sampurna Strategic Square Jakarta. Nah, kalau untuk Little Flavor sendiri ini kami membantu bertanggung jawab untuk pembukuan, accounting, pajak, dan juga untuk bisnis advisory-nya. Nah, ini ada beberapa jasa kami. Kalau misalnya mungkin ada yang butuh, boleh ditanyakan, boleh kayak konsultasi dulu, nggak masalah, nggak harus langsung pakai jasanya. Mungkin kalau ada yang financial planning, atau enggak yang untuk bisnis dan lain-lain di sini. Mungkin kita singkat aja, karena kita bukan yang fokus utamanya hari ini. Tapi kalau ada teman-teman yang butuh jasa yang berkaitan dengan finance, pajak, dan accounting, Liter Advisor bisa membantu. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti topik kita hari ini. Jadi strategi to win F&B business during pandemi. Jadi mungkin ini kan beberapa strategi yang mungkin sering dilakukan ya. Karena kita hari ini juga temanya sebenarnya weekend little talk. Jadi kita lebih santai aja, kita ngobrol-ngobrol sama Ci Velita. Mungkin Ci Velita bisa share sedikit Ci, pengalaman selama ini mungkin ada nggak sih kayak menemukan masalah selama pandemi apa sih yang misalnya challenge-nya atau mungkin ada masalah apa, terus kayak cara untuk mengatasinya bagaimana. Mungkin teman-teman lain bisa sambil belajar juga dari pengalaman Ci Velita. Oke. Kalau kendala atau challenges ya selama masa pandemi pastinya banyak karena ini kondisi yang sulit lah untuk kita semua, terutama F&B bisnis pada saat terutama kita nggak boleh terima dine in gitu. Jadi kalau dibilang kesulitan, kendala itu pasti banyak. Cuma kalau saya dan tim kita lebih fokus, oke, kita ada kendala, bagaimana nih solusinya? Karena kalau kita hanya pikirin masalahnya aja, mungkin ya percuma ya gitu. Yang perlu difokuskan adalah setiap masalah yang ada, gimana caranya supaya kita bisa handle problem yang ada. Apa yang ada di slide ini, mungkin ini bukan di masa pandemi aja sih, tapi ini secara general ya. Jadi ada dua strategi, kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama untuk eksternal dan yang kedua untuk internal. Untuk yang eksternal seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ingin serving high quality of products, tapi juga harganya affordable sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak kalangan. Lalu kita berusaha untuk menyediakan ambience yang nyaman, yang menyenangkan sehingga orang senang untuk datang, baik dengan keluarga, teman-teman, atau bekerja, sesuatu yang nyaman. Dan tentunya kita ingin mereka itu punya good memory datang ke tempat kita, sesuatu yang menyenangkan sehingga mereka itu bisa looking forward untuk kembali lagi ke tempat kita. Karena pada akhirnya memiliki loyal customers itu adalah itu bukan sesuatu yang mudah untuk setiap usaha memiliki loyal customers. Jadi pada saat kita bisa retaining our loyal customers itu harus kita jaga baik-baik. Nah, itu tujuannya. Ya, yang terakhir juga saya sudah bilangnya di awal, kita ingin menjadi top of mind pada saat customers kita mencari tempat untuk culinary experience. Nah, lalu untuk internal strategi ini mungkin yang belum saya bahas di awal. 8 Padi itu ingin create healthy and fun working environment. Jadi dari awal kita selalu berusaha untuk menganggap bahwa semua tim kita itu adalah keluarga kita. Dan mereka adalah aset utama kita. Jadi selalu saya tekankan bahwa yang terpenting dari 8 Padi itu bukan saya, tapi mereka. Mereka yang ada di restoran setiap hari itu adalah aset kita yang paling berharga. Dan kita juga selalu berusaha untuk bisa develop tim-tim kita yang ada di dalamnya. Berusaha juga pastinya untuk memberikan well-being kepada mereka supaya setelah mereka join dengan kita, mereka itu bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Secara karakter mereka bisa berkembang, secara pengalaman. Kita harapkan, saya selalu bilang juga, saya tidak berharap melihat mereka masih di posisi yang sama dalam 3 tahun ke depan. Kenapa? Karena saya harapkan mereka itu bisa berkembang. Berkembang dengan fasilitas yang kita sediakan. Itu harapan saya. Dan maintaining integrity itu juga sesuatu yang
selalu saya tekankan dan utamakan. Jadi keputusan apapun yang kita buat, hal apapun yang kita ajarkan kepada mereka, itu kita harus selalu mengingat bahwa di dalamnya itu ada integriti yang tidak boleh kita lupakan. Dan yang terakhir, yang selalu coba saya aplikasikan juga untuk diri saya, adalah saya selalu berusaha untuk menempatkan posisi saya di posisi orang lain atau di posisi mereka. Sehingga keputusan apapun yang saya buat, saya harapkan itu adalah yang sudah paling ideal ya. Tidak egois, tidak berpihak hanya pada perusahaan, mengutamakan tim yang ada di dalamnya. Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya share berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya terapkan untuk 8 padi. Kalau sekarang udah boleh dine-in belum sih di 8 padi, Ci? Halo. Sekarang udah boleh dine-in. Michelle putus-putus. Maaf, tadi di 8 padi udah boleh dine-in belum ya sekarang ya? Oh, sekarang di Bandung udah boleh dine-in. Jadi ya kalau untuk posisi sekarang nih, minggu-minggu terakhir ya bersyukur luar biasa bahwa kalau untuk kami keadaan sudah bisa dibilang balik normal gitu. Jadi mungkin ya orang-orang juga udah bosen ya di rumah, tapi untuk saat ini bisa dibilang keadaan kita sudah kembali normal. Oke. Ini sih juga nih kayak apa ya? Sedih juga sih ini, kayak saya sendiri salah satunya tim yang belum sempat mampir 8 padi. Padahal kalau lihat di Google, di Instagram tuh banyak banget orang tuh ngeteknya yang itu ya, kursi ayunan itu ya. Ayunan, iya. Hampir semua orang foto di situ selalu tuh. Iya. Ini mungkin satu hal yang mau saya share juga, Michelle. Jadi awalnya itu apa sih yang orang tahu tentang 8 padi? Jujur, banyak orang itu awalnya datang ke 8 padi karena ayunannya. Karena mereka mereka belum pernah coba ya makanan 8 padi ya. Tapi jadi mungkin untuk diingat juga nih sama teman-teman yang mungkin mau punya bisnis kuliner atau coffee shop. Pertama itu kita harus mengutamakan produk. Tapi daya tarik itu di luar produk ya. Memang itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena pada saat orang belum mencoba produk kita, mereka nggak tahu produk kita seperti apa. Ya, word of mouth juga sangat penting, tapi kan it takes time. Nah, 8 padi itu awalnya orang datang karena ayunannya sebenarnya. Lalu pada saat mereka datang, mereka mencoba produk kita. Oh oke, tempatnya bagus, tempatnya enak, makanannya enak, pelayanannya baik. Akhirnya mereka keep coming back. Gitu. Jadi daya tarik itu bisa menjadi satu selling point sebenarnya pada saat mungkin teman-teman di sini mau buka usaha ya, itu bisa di keep in mind juga bahwa baik dan penting juga punya daya tarik di luar produk. Iya, itu gitu, juga ngikutin zaman kayaknya ya. Soalnya sekarang kan anak muda tuh fokusnya kadang datang tuh foto dulu gitu ya, atau update Instagram dulu. Jadi kayak nyariin spot-spotnya yang instagenik gitu ya. Iya. Sempat lihat-lihat tuh kok, wah semuanya di ayunan nih fotonya. Pada seneng sama ayunannya. Oke. Nanti harus foto juga nih kalau mampir ke Bandung. belum sempat mampir. Oke, kita lanjut ya. Ini beberapa strateginya Citelita. Iya. Jadi ini lebih ke yang apa kita lakukan selama masa pandemi. Yang pasti yang pertama kita harus adaptasi ya ke situasi yang ada. Jadi itu survival mode-nya langsung on tuh Michelle. Ya kita harus gimana nih caranya supaya kita bertahan. Dan kita berusaha melakukan semua cara yang mungkin kita lakukan. Dan yang paling penting yang saya alami itu we have to keep the spirit alive even in difficult times. Kenapa? Karena kalau spirit tim kita itu udah hilang, susah untuk bangkit lagi. Jadi berbagai macam cara saya lakukan. Mungkin kalau Michelle bisa bantu ya ke next slide. Oh ya. Beberapa hal di sini saya list beberapa hal yang kita lakukan. Itu yang pertama, kita nggak pernah jual makanan frozen, apalagi raw ingredients ya. Tapi ya karena keadaan maksudnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita nggak boleh terima dine-in, apa nih yang bisa kita jual gitu kan. Jadi dari bahan baku.
daging-daging, bahkan kita usahakan ya untuk pasang drive-thru, take away meals, catering juga kita jalankan. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman yang mau mulai bisnis dari awal, customer database itu sangat penting. Karena dalam keadaan seperti ini, sebenarnya dalam keadaan normal pun memang perlu database itu. Tapi dalam masa-masa krusial, paling mudah itu menjual ke customer yang sudah pernah datang, yang sudah tahu produk kita. Dan kita remind, kita ada nih produk, misalkan produk catering atau produk apapun yang kita jual, itu lebih mudah untuk mereka bisa membeli produk kita ketimbang mereka yang belum pernah sama sekali. Jadi dalam kesempatan ini di tahun lalu ya, saat PSBB pertama kali, justru kita lebih sibuk sebenarnya dibandingkan masa normal. Karena kita terus innovating, oke, apalagi nih yang bisa kita lakukan, apalagi nih yang bisa kita jual gitu kan. Akhirnya kita come up dengan saus-saus, dengan sambal yang sampai saat ini cukup baik penjualannya karena kita siapkan dalam botol-botol gitu. Jadi customer yang sudah pernah datang, sudah mencoba saus kita gitu ya, terutama untuk saus steak kita, itu mereka banyak sekali yang datang dan beli lagi untuk masak di rumah. Jadi ya mungkin itu tidak akan terjadi sih kalau tidak ada pandemi tahun lalu gitu. Jadi tambah produk baru nih, bisa jualan saus. Iya. Ini kalau ngomong frozen food ya, Cia, tadi ini baru banget deh. Tadi sore ini aku sempat dapat info dari teman. Ini di Jakarta Barat lagi ada razia frozen food, udah denger nggak, Ci? Lagi ada apa, Michelle? Razia untuk frozen food. Oh, belum tuh, saya belum dengar. Jadi ini juga aku baru banget nih, ini kayak tadi sebelum webinar dimulai sempat ngecek chatting itu ada teman tuh share. Jadi itu ini kejadiannya sekarang baru Jakarta Barat sih ya. Jadi nggak tahu nanti maksudnya polisi tuh akan ngecekin semuanya atau gimana nggak tahu juga. Terus kayak motivasi dia awal ngecekin orang-orangnya apa juga nggak tahu. Jadi tadi sempat ada cerita dari teman, dia tuh restoran dengan badan usaha udah yang legal, udah ada badan usahanya, udah ada izinnya segala macam. Nah, gara-gara pandemi ini dia jualan frozen food. Lalu dipanggil polisi, ya dia namanya dipanggil dia datang aja. Nah, ternyata polisi itu ya kayak tanya jualan apa, cara masak gimana, isinya apa, marketnya siapa, offsetnya berapa, bla bla bla. Nah, yang dipermasalahkan adalah katanya temen nih ya, dia kayak jual frozen food yang dimerekin ini harus punya izin sendiri gitu. Jadi nggak boleh kayak dengan izin restoran dia aja katanya gitu. Dan dia pas di lokasi kantor polisi bahkan ada satu anak kecil, anak-anak remaja lah ya, dia tuh kayak bikin kopi gitu di rumah, bikin kopi dilabelin sendiri, nah itu juga kena. Sampai kayak dipermasalahkan pidana, denda dan lain-lain. Cuma ya karena akhirnya mereka emang UMKM dan bisa dibilang ya emang namanya kepepet pandemi lah ya. Akhirnya polisi ya udahlah katanya kayak belum didenda, cuma maksudnya takutnya nih dia akan kemana-mana gitu loh. Jadi kayaknya untuk frozen teman-teman di sini kalau misalnya ada yang usaha frozen food kayaknya boleh coba deh itu search berita tadi sore ini. Ya, itu betul, Michelle. Jadi contoh ya, misalkan banyak sebenarnya yang menawarkan, oke, pertama-tama yang kita jual itu hanya produk kita sendiri. Jadi produk dari 8 padi, produk makanan kita yang juga ada di menu kita, namun ini sudah dalam bentuk frozen, jadi tinggal di microwave lah kasarannya. Tapi contohnya ya, banyak supplier itu titip jual barang di 8 padi macam snack atau sambal misalkan. Saya selalu tanya, sudah ada izinnya belum? Izin PIRT atau izin BPOM. Karena kalau tidak ada, kita sebagai tempat yang menjual, memang kita bisa kena masalah. Karena semua barang yang dijual dalam bentuk package, itu memang sudah harus berizin. Saus dan sambal yang kita jual itu keluar langsung dari kitchen kita. Jadi kita tidak sub atau kemana-mana, tidak. Jadi semua labelnya adalah 8 padi. Nah kalau seperti itu sih memang nggak apa-apa, karena semua produk kita bikin di kitchen kita sendiri, gitu Michelle. Tapi kalau kita terima konsinyasi produk dari luar misalnya, memang itu harus yang berizin. Oke. Itu juga termasuk kalau bikin sendiri di rumah gitu ya, kan maksudnya pandemi ini banyak yang datang jualan gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan kita jualnya taruh di tempat lain yang ada display gitu ya, itu memang kita harus sudah mengantongi izin.
Sebenarnya itu balik lagi untuk ke customer safety sih, Michelle. Iya, ini kalau misalnya ada teman-teman yang pandemi ini jualan frozen food dadakan, mungkin boleh diperhatikan deh. Takutnya nanti kalau kena masalah polisi ini kemana-mana jadinya. Jadi saya juga baru sore ini lihat kayak kasihan juga anak remaja ditangkap polisi, kayak dijemput mobil polisi gitu, dia dibawa ke sana cuma gara-gara jualan kopi di rumah gitu. Jangan maksudnya juga untung berapa pun belum tahu karena dia baru mulai gitu, baru mencoba. Jadi ini juga untuk masalah izin nih itu banget ya Ci, perlu diperhatikan banget ya. Takutnya nanti kena masalah. Oke, nih kita lanjut. Nah ini. Ini adalah hal lain yang ya mungkin ini rezeki juga ya karena datangnya pandemi untuk kita. Jadi di masa pandemi ini kita mempunyai kesempatan untuk lebih mengolah tim kitchen yang ada. Kita bisa serve private dining. Jadi tim kitchen kita itu datang ke rumah atau ke kantor untuk masak dan serving customer kita di tempat mereka tanpa mereka harus datang ke tempat kita. Lalu juga kita mendapatkan banyak rezeki untuk small events semacam engagement atau wedding. Tentunya ini juga mengikuti ya peraturan yang berlaku. Jadi kita mengikuti kapasitas yang diperbolehkan, lalu protokol kesehatan. Tapi di masa pandemi ini justru lebih banyak event yang diselenggarakan di restoran. Ya ini ya ketimbang sebelumnya. Jadi omset dari small events ini sebenarnya sangat melonjak tinggi sih untuk 8 Padi sendiri dibandingkan sebelum pandemi. Oh, lumayan ya. Paling nggak ada itu ya, ada bantuan. Ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Oke. Kita lanjut. Oke, dan ini yang menurut saya penting untuk kita ingat ya, bahwa di masa pandemi itu semua orang mengalami kesulitan. Bukan hanya pekerjanya, tapi pelaku bisnisnya dan orang-orang di luar sana pun banyak yang mengalami kesulitan. Satu hal yang saya syukuri adalah selama masa pandemi ini untuk 8 Padi sendiri dari PSBB yang awal itu kita tidak kehilangan satu orang pun. Kenapa? Karena saya bersyukur mempunyai tim yang hebat yang mau berusaha bersama-sama untuk melewati masa krisis ini. Jadi di masa sulit itu mereka tetap mau bertahan bersama-sama. Saya juga mempunyai leader yang luar biasa yang mau berusaha bersama-sama untuk mempertahankan semua tim yang ada. Nah, di masa itu pula tidak lupa kita untuk berkontribusi terhadap teman-teman yang ada di luar sana. Satu hal ya yang mungkin yang mau saya sharing yang menurut saya sangat menyentuh hati sih. Untuk anak-anak saya sendiri, yang pastinya lah mereka juga kena pengurangan hari kerja ya, karena kita tidak boleh buka untuk dine-in. Tapi di masa sulit itu pun, mereka itu masih bisa menyisihkan sedikit dari pendapatan mereka untuk berbagi dengan sesama. Jadi menurut saya itu adalah suatu hal yang luar biasa, yang bisa saya banggakan sebenarnya. Oh ternyata ya mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan juga bisa dilihat dan dicontoh oleh mereka. Seperti itu, Michelle. Dan dengan berbagi kepada sesama itu selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur bahwa dalam kondisi apapun kita masih bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang-orang lain. Itu yang satu hal yang saya percaya ya, Michelle ya. Semakin banyak kita berbagi, itu tidak akan membuat kita kekurangan. Tapi semakin banyak kita berbagi, semakin besar juga rezeki yang bisa kita dapat. Juga kita bisa menginspirasi karyawan tuh juga terharu ya, kayak ada rasa terharu sendiri ya. Kita melakukan apa yang kita rasa baik, nyata mereka tuh melihat dan mereka mengikuti gitu. Suatu kebanggaan sendiri juga untuk diri sendiri. Ya nih kita. Oke, nah ini slide di sini salah satu alasan kenapa Civelita dan tim Little Advisor dari 8 Padi kita mencoba untuk buka The Little
Flavor Kitchen ini sendiri. Kan Little Flavor Kitchen ini base-nya cloud kitchen. Jadi ini ada sedikit insight kenapa kita mengarah ke sana. Mungkin Benz boleh bantu jelaskan, Benz? Oke. Halo, suaraku jelas nggak? Jelas. Oke, jauh lebih baik ya, sorry ya. Oke. Mungkin sedikit insight tadi kayak seperti yang aku share bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan dari sektor F&B itu luar biasa banget ya. Kalau kamu lihat di sini ke data dari Grab itu dia menunjukkan bahwa pertumbuhan dari F&B di Indonesia itu sampai 2023 akan menembus sampai 1,4 miliar USD. Which is itu inline juga dengan pertumbuhan penduduk dan populasi dan usia kerja di Indonesia. Nah, kalau kamu lihat kebanyakan tuh sekarang sejak mulai pandemi 5% konsumsi di Indonesia sekarang makanan itu zaman dulu kan kita pesen paling makanan itu fokusnya paling McD karena dia beli. Ini suaranya agak kecil ya. Coba kamu deketin mic-nya mungkin. Oh, oke. Sorry. Oke, ini jelas kah? Oh, ini sekarang udah jelas banget. Oke. Jadi dulu kan fokusnya makanan-makanan itu seperti ada McDonald's kalau kalian tahu atau KFC. Kalau kalian sering pesan tuh 14041 atau 14045. Zaman dulu kan mana ada tuh namanya GoFood sama GrabFood kan. Tapi sekarang yang ada sekarang malah orang banyak kan dominannya kalau mau pesan dari rumah males lah mau kemana-mana. Apalagi pandemi itu nggak boleh kemana-mana. Nah online delivery itu jadi yang paling utama. Makanya banyak kan orang lebih senang makan dari GrabFood dan GoFood karena pertama satu promonya tuh ada dapat diskon 40% sampai 60%. Why not jauh lebih murah. Nah, terus biaya kirimnya juga ongkirnya juga udah murah banget sekarang. Bisa kan cuma 10.000, 6.000, 8.000. Nah, itulah yang membuat consumption F&B itu meningkat. F&B sektor itu sangat meningkat. Nah, lalu kenapa ayam? Kenapa kita ngomongnya ayam to the moon? Ayam to the moon itu adalah salah satu strategi kita. Jadi kalau kalian mau buka makanan nih, contoh kalian mau buka bisnis makanan, keywords yang kan kalian harus familiar dengan namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, itu SEO-nya kalau kalian ketik GoFood atau GrabFood, ketikannya itu pasti ayam, nasi goreng kalau malam, martabak kalau malam, ataupun sapi gitulah, sapi atau beef gitu. Nah, itulah yang paling gampang kalau kalian mau buka bisnis. Pertama ya udah bikin namanya itu yang catchy dan gampang dan orang tuh selalu ketik gitu. Kalau gampangnya akhirnya akibatnya karena itu kita gampang buat dapat reach out customer-nya. Karena menu kita namanya nama brand kita sendiri ayam to the moon dan sapiku milikmu. Nah, hal-hal seperti ini yang dibikin unik gitu loh. Itulah salah satu unique value proposition dari ayam to the moon dan sapiku milikmu dan produknya dari Little Flavor Kitchen ini. Nah, kalau kalian lihat menu-menu paling banyak yang dipesan dari GrabFood, kopi susu, ayam geprek, ayam goreng, nasi ayam bakar. Nama-nama ayam itu udah sering banget dihitung. Orang pesannya apa? Makanannya ayam. Kalau sapi kan mungkin agak mahal ya. Jadi masih agak uncommon gitu loh. Tapi masih oke lah urutannya dari ayam, sapi, nasi goreng, martabak gitu loh. Pasti pilihannya seperti itu. Itu sih paling sedikit market insight bagaimana kita jika sebagai bisnis kecil atau UMKM pengen growing bisnis nih, makanan nih. Apa aja kalau mau bikin namanya itu jangan nama yang susah-susah. Kalau makin susah namanya misalkan apa namanya? Terlalu keren lah nama-nama Perancis atau apa lah gitu, nah itu nggak bakal dapet, yang ada kalian nggak bisa jualan gitu makanannya. Mending gampang aja ayam apa gitu, ayam Pak D atau apa, itu jauh lebih mudah. Mungkin next ya. Ini juga pengalaman diri sendiri, tadi juga sore itu bingung mau makan apa ya malam ini, kayak bingung, males masak tapi juga bingung makan apa, akhirnya yaudah search ayam deh, aku dapet ayam geprek. Munculnya paling gampang ya. Next. Mungkin apa bang ya, paling ayam mikirnya. Iya benar. Paling easy. Iya paling simple dan paling kayak cepet terpikir gitu. Nah, makanya engagement-nya tuh cukup bagus. Oke, mungkin sedikit story dari Little Flavor ini. Basically kita baru berdiri Agustus 2021, sangat baru banget. Nah, demand-nya itu ya tujuannya kita pengen sajiin makanan yang cepat sampai aja dan sukai banyak orang, apalagi kalau bukan ayam atau sapi gitu. Nah, terus konsepnya itu kan sebenarnya kita pengen online based food delivery, makanya kita pakai 2 brand.
dua brand yang langsung catchy lah, kalau makanya dibilang apa namanya, ayam to the moon. Ayam to the moon kalau kalian yang suka berinvestasi di kripto, aset-aset kripto, nah sudah sering dengar kata istilah to the moon, to the moon. Nah, kita sebutnya ayam to the moon gitu. Kalau kalian yang berada di Bandung, dan hopefully sebentar lagi kita akan buka di Jakarta, dan kedepannya ada beberapa cabang lagi yang lainnya. Nah, itu nanti nama-nama dari menu makanan kita unik-unik. Seperti kalau misalkan ayam kita ada ayam in love gitu. Kalau kalian punya pacar atau apa, nah daripada kasih yang mahal-mahal, kasih aja ayam in love, itu jauh lebih murah. Nah, buat nyatain cinta pakai ayam in love. Semudah itu. Dan terus kalau lagi bikin kesalahan tuh, nah kasih aja I'm sorry, tapi jangan lupa di kita punya I'm sorry goodbye. Nanti kalau mau putus dikira putus. Anyway, that kind of jenis makanan yang kita lakuin supaya jauh lebih unik. Nah, itu termasuk dengan sapiku milikmu. Seperti kalau beef rice bowl itu kan sudah terbiasa dengan orang-orang lidahnya Jepang itu. Makanan Jepang itu chicken rice bowl, kalau kalian terbiasa dengan makan yoshinoya atau apapun itu. Nah, beef rice bowl itu salah satunya yang strategi kita cukup menarik lah, cukup catchy dan orang suka makan. Makanya namanya ayam dan sapi, jadi kayak seperti sebuah pasangan gitu. Lalu ya meskipun kita timnya masih baru, Little Flavor Kitchen ini totally masih baru, tapi benar-benar sudah berpengalaman dari segi food and beverage gitu loh. Nanti boleh next story-nya kita kasih lihat ya. Siapa sih tim chef yang masakin apa namanya Little Flavor Kitchen ini? Di next ya. Ini contoh makanan kita dulu nih. Oh iya, ini ada contoh sneak peek makanan kita nih. Ada ayam in Sichuan, ayam sorry goodbye, ayam in love. Kalau yang kalian lihat tuh yang pakai creamy moza itu, saya aja bayangin aja langsung ngiler. Biarpun saya udah beberapa kali makan, saya nggak bosen. Jujur pribadi, apa yang kita rencanakan waktu kita buat makanan ini, kita fokus on what people love gitu lah. Apa yang orang cinta dari sebuah makanan gitu, apa yang orang suka dari sebuah makanan. Jadi apa sih yang bikin makanan apa yang bikin saya makan berulang-ulang. Nah, itulah yang saya taruh di dalam sebuah saya dan tim dan teman-teman Bu Felita terutama. Nah, itu apa sih makanan apa yang bakal recurring gitu ya. Udah kita buatlah ayam to the moon dan sapi milikmu ini. Seperti makanannya nanti kalau kalian nemuin ada sapi sambal mata, chicken teriyaki atau segala macam. Nah, itu contoh-contoh makanannya. Tapi namanya unik-unik. Nanti kalian lihat aja. Seru kok, namanya lucu-lucu. Kalau pas order melalui GoFood atau GrabFood tuh namanya aneh-aneh. Tapi ada penjelasan sih di bawah. Jadi nggak usah bingung kayak ayam in love ini apa ya gitu. Mungkin kalau lihat judulnya bingung, tapi ada deskripsinya kok untuk menjelaskan tuh menu rice bowl apa gitu. Betul sekali. GoFood. Ada diskonnya masih. Kita next slide. Nah, ini timnya. Nah, ini tim-timnya yang sudah berperan sekali dalam membentuk makanan dari ayam to the moon sama sapiku milikmu. Kalau di tengah itu Chef Rifwan itu adalah chef dari 8 Padi, dari Ibu Felita yang sudah membantu banyak banget lah untuk mengembangkan brand dari ayam to the moon sama sapiku milikmu ini. Jadi surprisingly demand-nya itu tinggi banget karena emang kita udah dari awal targeting dengan SEO dengan harga yang cukup murah dan terjangkau bagi masyarakat semua lah gitu lah. Apalagi yang anak-anak kos-kosan atau apa. Nah, kalau makan lapar tengah malam lapar sampai jam 1 pagi pengen makan atau lagi ikut investasi apapun, pesan aja tuh di GoFood apa GrabFood ya, dicoba aja. Itu salah satu menu makanannya. Ini salah satu chef dan menu makanan yang tadi kita udah tunjukkan yang di-provide oleh Little Flavor Kitchen. Next-nya. Ya, jadi kami ini buka dari sampai jam 1 subuh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bergadang atau lembur kerja atau emang lagi lapar aja bisa tengah malam masih bisa order. Bisa dicoba. Karena kayaknya kan yang sampai malam nggak banyak ya. Kita salah satunya yang menyediakan makanan sampai malam. Buat pilihanmu selain martabak atau terang bulan. Nah, ini next-nya. Nah, oke. Mungkin tips buat teman-teman
tadi mungkin kayaknya ada pertanyaan ya, tapi pertanyaan dikumpulin aja kali nanti di akhir ya, Michelle ya. Nah, tadi kayak saya jelasin kan, cari nama yang SEO friendly, yang gampang untuk apa namanya dicari. Kayak tadi Michelle kan cari makanan, mau kembali makanan apa ya? Mau makan ayam ya udah ketik ayam kan. Ayam apa yang pertama kali muncul teratas gitu. Nah, usahakan cari nama-nama yang recurringnya tuh ayamnya tuh sering, nah, kata-kata seperti itu supaya user-user seperti Michelle dan teman-teman lainnya itu bisa gampang di reach out dengan kayak gitu. Kalian bisa gampang jualannya gitu. Itu brand yang kita benar-benar produk fokus. Jadi jika kita jualan ayam, kita jualan ayam, kita jualan sapi, kita jualan sapi. Dan karena kita berusaha produk fokus dan variasinya itu di sekitar kita makanan dan variasi sausnya. Nah, itu sebenarnya kita bisa memberikan biaya yang jauh lebih murah buat anak-anak kuliahan atau anak-anak kos, itu jauh lebih murah gampang diri. Next ya. Ini sebenarnya sih kurang lebih this is the business program yang kurang lebih dibayangkan seberapa besar sih potensially dari si Little Flavor ini. Tapi ini cuman kita memberikan sebuah bayangan bagaimana sih financialnya buat arrangementnya buat teknik ayam to the moon sama sapiku milikmu atau the Little Flavor Kitchen ini. Nah, pertama kita tuh emang menggunakan brand yang udah clear. Clearnya itu tujuannya, purpose-nya masing-masing ayam sama sapi. Lalu food pricing kita yang kita ranging di antara 25.000 sampai 35.000. Itu pun dengan udah bisa menghasilkan gross profit margin yang cukup oke, 30-35% gitu loh. Nah, dengan operational cost yang sekitar 38 juta, kita udah bisa mendapatkan profit yang cukup baik lah, cukup baik untuk memberikan return yang buat kalian mau dapetin passive income jika mau mulai bisnis gitu. Nah, itu salah satunya cara kita bisa survive lah di market ini, apalagi di pandemi. Justru growing bisnis kita juga sangat besar gitu loh. Nah, itu sih strateginya. Kurang lebih ya ini ranging operation apa yang kita lakukan lah, cara running operation. Boleh di next, Michelle? Oke. Nah, mungkin di sini Michelle akan share ya tentang apa aja ya arrangementnya, partnership. Oke, jadi tadi kita sudah dengar tentang tips dan trik tips dari speaker kita. Terus juga nih kita udah di penghujung acara, kita ada kesempatan untuk partnership untuk Little Flavor, yaitu 2 brand, Ayam to the Moon dan Sapiku Milikmu. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang tertarik mau buka usaha F&B atau enggak pengen tanya-tanya atau pengen cari tahu lebih lanjut, bisa scan QR di sini atau enggak masuk ke linknya juga untuk isi form. Formnya cuma 3 pertanyaan, cuma nama, kontak, dan juga lokasi yang ingin dipropose. Jadi nanti kita akan komunikasikan satu per orang personal. Jadi nanti kita obrolin lagi lebih lanjut kalau memang ada yang tertarik. Nah, jadi selain partnership yang kayak franchise gitu, kita juga membuka partnership kalau seandainya ada teman-teman di sini yang punya lokasi nganggur. Yang lokasi nganggur, nggak tahu mau diapain, mungkin bisa partnership dengan Little Flavor di sini gitu untuk buka usaha F&B. Jadi nggak selalu yang kayak franchise putus kayak yang umumnya mungkin teman-teman tahu. Kita juga buka partnership dengan cara itu. Jadi kayak profit sharing. Kalau teman-teman punya lokasi yang nggak dipakai, kita bisa partnership gitu. Jadi ini boleh di-scan atau nggak boleh tulis. Kalau nanti ada yang ada kendala atau nggak terbuka atau apa, boleh di chat ya, atau nggak bisa boleh langsung WA ke Little Advisor kalau misalnya butuh bantuan lebih lanjut. Jadi di sini untuk Bes ada tambahan nggak ya? Itu aja sih. Saat ini saat ini kenapa kita mulainya dengan sharing partnership dulu. Kita ingin memilih sebenarnya basically kita ingin memilih partnership yang serius ingin melakukan bisnis di F&B lah. Jadi tujuannya kenapa kita sebutnya partnership, karena tujuannya kita lebih pengen encourage buat profit sharing lah. Jika kamu punya lokasi bagus dan niat kerja pengen jadi entrepreneur muda, nah
ini mungkin ini bisa salah satu strategi kamu nih, jauh lebih gampang dibandingkan kamu bikin makanan lagi, bikin brand lagi, bikin saus lagi, bikin segala macam padahal mau kerja juga. Nah, itu mungkin ini jauh lebih mudah bagi kamu lah buat dapetin opportunity buat growing bisnis lah sendiri gitu loh. Nah, inilah kesempatannya, coba isi aja dulu whitelist dulu di dalam. Kira-kira nanti jika ada kesempatan kita akan hubungin kamu, apakah kita mau lebih cocoknya franchise atau partnership nih. Nah, itu yang kita mau make sure bahwa benar-benar orang yang fokus ingin melakukan bisnis supaya menjalankan bisnis dari LF ini dan berkembang sama-sama dengan LF jauh lebih baik lagi. Itu sih targetnya. Terima kasih. Tambahan juga sedikit, karena Little Flavor ini kan konsepnya cloud kitchen, jadi kita nggak perlu lokasi yang terlalu besar karena kita sebenarnya nggak fokus di dine in, kita cuma butuh tempat mungkin kayak dapur dan juga pick up point untuk ojol-ojol gitu. Jadi mungkin kayak punya lokasi mungkin di garasi rumah atau kayak ya mungkin nggak harus gede gitu, kita bukan buka restoran di sini, kita buka lebih ke arah pick up point untuk ojol. Nanti untuk kayak semua disiapkan dari Little Flavor, teman-teman yang tertarik cukup menyediakan lokasinya dulu sih, lokasinya aja. Lainnya kayak training lah untuk resep dan lainnya itu semua yang siapkan gitu. Jadi boleh diisi dulu aja, nggak harus yakin atau gimana. Maksudnya kita bisa ngobrolin lagi nanti secara personal masing-masing. Ini akan dihubungi dari tim Little Advisor. Oke, jadi ini tadi materinya semuanya sudah disampaikan. Di sini ada scan untuk survei singkat dan juga untuk nama yang akan tertera di sertifikat. Nah, sertifikatnya juga tadi sudah disampaikan yang akan dipakai untuk klaim voucher diskon di ayam kudemu dan sapi kumilikmu. Dan tapi voucher ini hanya berlaku untuk direct beli di sana ya, jadi nggak berlaku untuk order melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan platform lainnya. Cuma berlaku untuk beli direct di lokasi. Ini saya stop di sini ya, jadi nanti ada teman-teman yang masih belum scan bisa sambil scan, saya sambil ngecekin Q&A dulu. Kita sambil Q&A aja, sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di sini ya. Yang lain bisa sambil scan ini dulu. Coba saya lihat pertanyaan pertama. Coba saya lihat ya, pertanyaan pertama dari siapa ini? Oh, oke. Ini pertanyaan pertama ada dari Tika Restianingsih. Semoga Tika masih di sini ya. Jadi ini Tika bertanya, Kak, untuk bisnis F&B seperti ini, seberapa penting sih Kak kita untuk membayar seorang influencer untuk memperkenalkan produk kita? Lalu bagaimana cara kakak menemukan inovasi-inovasi untuk membuka varian atau menu terbaru? Terima kasih Kak. Gitu. Jadi yang pertama, seberapa perlu influencer untuk memperkenalkan produk baru kita? Oke, mungkin ini saya sharing lebih dari pengalaman pribadi saya ya. Seberapa pentingnya peran influencer? Kalau dari 8 Padi sendiri, jujur kata pada saat kita awal buka itu influencer sangat-sangat berpengaruh. Jadi sebelum kita grand opening, 8 Padi itu bukan suatu restoran yang dari awal buka tiba-tiba langsung rame lalu menurun, enggak. Tapi 8 Padi sendiri kita lebih gradually developing ya secara bisnis. Jadi waktu awal itu kita mengalami masa-masa sepi di mana 1 tamu, 2 tamu datang tuh kayaknya kita seneng banget gitu. Nah, jadi sebelum kita grand opening, itu saya sempat undang influencer di Bandung, food bloggers di Bandung. Karena saya khawatir juga ini mau grand opening kalau sepi gitu kan kayaknya krik-krik gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk undang mereka dan juga dengan beberapa materi promosi lainnya. Tapi yang saya rasakan itu signifikan sekali dari influencer. Minggu ini saya undang, selang beberapa hari setelah mereka posting, itu tiba-tiba restoran jadi rame. Dan ramenya luar biasa rame. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Tika ya, seberapa penting dari yang saya alami, peran mereka itu sangat penting. Dari pengalaman pribadi saya. Gitu. Sangat penting ya. Itu ada, maksudnya kalau milih influencer gitu harus
ada yang ditargetin nggak ya, maksudnya harus cari audiens yang gimana atau influencer yang seperti apa gitu Ci, menurut pengalaman? Gimana Michelle? Sorry putus-putus. Sorry, maksudnya kalau F&B kan maksudnya Oh, general oke. banget ya. Maksudnya kita Iya, harus betul. pilih yang Ada. Jadi atau sebenarnya general aja bisa karena kan makanan gitu ya sebenarnya. Oke, kalau untuk kita sendiri, kita selalu cari food bloggers ya. Sejauh ini kita kerjasama dengan beberapa food bloggers. Tapi memang kita screening dulu, kira-kira audiens mereka seperti apa, cocok tidak dengan produk yang mau kita sajikan ke customers gitu. Karena food bloggers itu kan juga audiensnya berbeda-beda ya, berbeda-beda sesuai dengan ya target audiens mereka sendiri yang harus kita sesuaikan dengan target market kita. Itu aja sih paling kita screening dulu, kira-kira mana yang cocok gitu. Itu beberapa tips dari Civelita mungkin bisa sambil dicatat gitu ya buat nanti teman-teman kalau mau dipraktekkan. Lalu ini dari Tika ada pertanyaan kedua, bagaimana cara kakak menemukan inovasi-inovasi untuk varian menu baru? Oke, untuk varian menu baru kita harus selalu aware dengan apa yang ada di dunia kuliner. Jadi memang harus selalu up to date ya, up to date. Ada menu baru apa nih, apa yang lagi booming. Itu memang kita selalu harus bisa ya keep up dengan dunia kuliner yang ada. Kalau dari 8 Padi sendiri, kadang dari tim kita sih. Jadi ide-ide kecil dari siapapun yang ada dalam tim itu memang harus kita dengarkan. Contohnya di 8 Padi kita ada bikin bala-bala pizza mozzarella. Itu sebenarnya bala-bala adalah menu yang sangat umum di pinggir. Maksudnya banyak orang yang jual gorengan juga jual bala-bala ya. Bala-bala mungkin kalau di kota lain bakwan kali ya, tapi di Bandung disebutnya bala-bala. Bala-bala. Nah, tapi kita buat menjadi bala-bala pizza mozzarella. Jadi topping pizza cuma base-nya itu bala-bala dan ternyata itu sangat menjual untuk menu-menu sharing gitu. Jadi kreativitas seperti itu yang mungkin datangnya dari tim kita sendiri, asal kita dengarkan itu bisa menjadi sesuatu yang menjual gitu. Jadi untuk inovasi datangnya bisa dari mana saja sih kalau saya bilang. Kita bisa mengikuti market yang ada, bisa dari saran orang-orang atau bahkan saran tamu gitu kan. Dan kitanya sendiri memang harus mengikuti perkembangan zaman juga. Biasa kalau menu-menu inovasi gitu langsung masuk menu atau jadi kayak menu seasonal gitu aja sih? Biasanya kita coba dulu misalnya trial nih ya, kita masukkan dalam menu, apalagi sekarang setelah pandemi kan menunya digital kan, jadi lebih mudah ya, kita nggak harus cetak-cetak banyak-banyak kan. Kita masukkan dulu, kalau ternyata menjual baru kita jadikan menu yang permanen. Oke. Iya sih ya, kalau kadang nggak tentu orang-orang itu suka apa, itu juga kadang nggak tahu ya kalau nggak dicoba ya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan ke yang berikutnya dari Jovinka. Jovinka izin bertanya, Kak, gimana sih caranya supaya orang-orang tertarik sama produk kita tanpa harus endorse ke influencer? Oke. Dia tanyanya gitu nih. Yang pertama pastinya produk. Ya, dalam masa pandemi ini kan mungkin kita juga semua tahu ya, banyak usaha, banyak bisnis F&B itu yang muncul dari rumah-rumah. Nah, yang pertama pastinya produk. Apalagi sekarang platform sosial media itu kan sudah ya sangat bisa diandalkan ya untuk jualan ya. Instagram, GoFood, itu semua juga mereka cater untuk small businesses yang dari rumah. Jadi itu bisa kita gunakan. Contohnya untuk ayam to the moon dengan sapiku milikmu sendiri. Dari awal itu kita mencoba, awal-awal kita buka sambil kita mentraining tim kita, itu kita tidak promokan di mana-mana. Tapi kita hanya jual di online platform seperti GoFood dan GrabFood. Dan itu surprisingly bagus penjualan. Nah, hanya dari situ bagaimana kita bisa maintaining customer yang sudah pernah beli produk kita supaya bisa mereka beli lagi. Nah, yang paling utama apa? Balik lagi ke produk kita, kualitas produk kita yang akan jadi andalan kita. Sebenarnya itu sih kuncinya.
Lalu word of mouth ya. Jadi misalkan mungkin kasih free sample ke teman-teman atau keluarga, minta mereka bantu untuk review di sosial media mereka. Itu juga bisa menjadi satu cara untuk membantu meningkatkan penjualan kita atau mengenalkan produk kita ke umum. Oke. Nanti Jovinka kalau misalnya ada yang tambahan terus boleh dicat lagi ya. Ini juga ada lanjutan dari Jovinka nih. Ada pertanyaan berikutnya yaitu gimana caranya supaya penjualan stabil. Nggak kedengaran ya, Cia? Gimana caranya supaya penjualan stabil? Gimana caranya supaya penjualan stabil? Mungkin balik lagi ya ke yang tadi saya bicarakan bahwa ujung-ujungnya adalah produk. Mungkin paling mudah adalah, oke, kita bikin viral nih suatu produk yang kita punya, tapi pada saat kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customers kita, ujung-ujungnya mereka hanya beli sekali. Gitu. Tapi pada saat produk kita itu memuaskan bagi customer kita, mungkin tanpa biaya marketing yang besar ya, mungkin budget kita nggak cukup nih kalau untuk biaya marketing besar-besaran gitu kan. Asalkan kita konsisten, itu bisnis akan lebih sustainable. Ketimbang kita mengharapkan sesuatu yang viral di depan, tapi tidak kita maintain quality-nya. Jadi kalau saya percaya produk yang berkualitas itu akan lebih sustainable untuk jangka panjang. Jangka panjang, benar-benar. Namanya jualan makanan, kualitas yang paling penting ya, Ci ya? Iya. Jadi kalau misalnya kayak sering baca berita ada yang kayak karena apa kotor lah atau apa udah jadi bahan orang itu ngepost Instagram jadi ya cuma gara-gara mungkin ya satu orang sakit perut terus viralnya kemana-mana. Iya. Gitu sih. Untuk ke teman-teman yang lain boleh tuh bantu like follow IG kita ya, ada IG Ayam to the Moon, Sapiku Milikmu, 8 Padi, dan Little Flavor. Jadi mungkin untuk dapat update promo-promo terbaru atau enggak menu-menu terbaru dari kami. Iya. Ben, tambahan? Mungkin si sorry namanya Bu Selita itu sempat udah cerita belum ya bagaimana kisahnya ya waktu awal buka restoran F&B bisnis ya jatuh bangunnya ya. Mungkin ada pertanyaan sekitar itu ya. Gimana sih jaga stability ya supaya awalnya buka nih spiritnya pengen buka F&B bisnis. Nah terus jatuh bangun. Apa sih yang bisa bikin tetap semangat sih Bu gitu, Bu Velita tetap semangat buat jalanin bisnis F&B gitu. Ben, mungkin nggak usah panggil ibu-ibu ya, kayaknya tua banget gitu. Oh iya, Velita aja kalau gitu. Oke. Tadi saya pernah info ya di awal 2014 itu kan saya mencoba bisnis F&B yang pertama, yang hanya bertahan 6 bulan. Kenapa? Banyak sih memang kesalahan di sana yang akhirnya menjadi pelajaran. Pertama, optimis itu baik, cuma jangan terlalu optimis sampai akhirnya kita jor-joran di depan gitu. Dan itu mungkin salah satu hal yang kita lakukan. Kita over optimistic dengan projection yang sangat agresif ya. Lalu tim yang kita siapkan juga sesuai dengan projection yang kita targetkan. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita kurang hati-hatilah dalam menggunakan capital yang kita miliki di awal. Lalu survei lokasi itu juga sangat penting. Itu adalah salah satu kesalahan utama yang kita lakukan ya. Jadi kita berpikir bahwa lokasi ini oke, kita bisa grab market ini, nyatanya tidak gitu. Contohnya ya, ini saya sharing keadaan yang saya alami pada saat itu. Kita punya lokasi di Lembang. Oh, Lembang pasti rame lah weekend sama turis. Waktu itu kan belum pandemi jauh ya, 2014. Banyak turis dari Malaysia, dari Singapura. Mereka akan pergi ke Tangkuban Perahu, segala macam. Jadi kita ambil lokasi itu dengan harapan bahwa kita bisa grab pasaran tersebut. Nyatanya itu jalan one way. Jadi mereka itu nyampe di Tangkuban Perahu pagi-pagi sebelum kita buka. Pada saat mereka mau lunch, mereka nggak lewat lokasi kita gitu. Nah, jadi ya memang sih kalau didengar agak konyol ya. Cuma itu kan salah satu hal yang kita terlalu optimis lah, udah pasti jalan lah. Dan kita nggak melakukan survei yang benar-benar gitu. Dan juga hal yang penting adalah jika memiliki partner, milikilah partner yang memang committed.
mau menjalankan bisnis ini dengan serius, bukan setengah-setengah atau nyambil. Nah, karena kalau apalagi banyak kan ya, kok gue kerja kayak gue capek sendiri sih, yang lainnya nggak ikutan bantu. Nah, kalau sudah ada hal-hal seperti itu, biasanya sih nggak akan benar. Jadi lebih baik memang cari partner-partner, kalau ada partner yang memang punya komitmen untuk menjalankan bisnis ini dengan serius. Itu. Jadi ya itu beberapa hal yang saya alami pada saat saya create bisnis yang pertama tersebut. Makanya setelah gagal saya berpikir, masa sih ya sesusah itu ya untuk bangun bisnis F&B. Akhirnya saya coba sendiri untuk jalani bisnis yang kedua. Beberapa bulan setelah yang pertama itu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, saya berusaha untuk bangun sendiri yang kedua. Nah, itu dari pengalaman yang pertama ya jauh lebih baik karena bisnis tersebut bertahan 3 tahun lah kurang lebih. Akhirnya sudahan karena memang tempat yang saya gunakan ya sudah berakhir gitu masa gunanya. Dan kebetulan memang di saat-saat akhir tersebut saya ada kesempatan untuk membangun 8 padi ini begitu sih. Jadi gagal itu kayaknya ya bukan sesuatu yang harus dijadikan hambatan ya atau yang kita sesali ya. Tapi kalau saya lebih oke, nggak berhasil, apa nih next? Apa yang bisa kita lakukan supaya yang kemarin nggak berhasil itu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bisa berhasil ke depannya gitu. Jadi yang paling penting jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Harus selalu berusaha gitu aja. Iya, Jadi benar ya sih ya. betul, betul banget. Jadi yang aku pelajari dari dari Velita adalah keep positive mindset ya, keep positive mindset ya. Untuk dalam berbisnis itu jangan langsung menyerah. Karena jatuh Betul, bangun itu biasa. Kalau belum jatuh itu belum bikin bisnis, belum bisa sukses itu kalau belum iya. jatuh. Ya, Belum merasakan jatuh. kalau kata orang sih, what doesn't kill you only makes you stronger gitu kan. Iya, betul betul banget. Betul banget Velita. Lalu ya, jadi kalau boleh dilihat key takeaways-nya itu adalah pertama tetap semangat. Nah, lalu kedua pilihlah tim yang tepat lah ya kalau ingin buka bisnis bareng. Nah, jika pengen buka sendiri ya coba hitung-hitung dulu budget dan survei yang tepatnya dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Velita. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu Lanjut ya. ada pertanyaan lagi kah? Pertanyaannya, masih ada. Tadi sih kalau kata cerita ya, kalau kita mulai emang ada kemungkinan untuk gagal. Tapi kalau kita nggak mulai ya udah gagal dari awal sebenarnya ya, Ci ya. Emang harus nyoba Iya, dulu sebenarnya. iya, iya. Ini Karena kadang ada kita nggak pertanyaan pernah dari tahu. Kadang kita nggak pernah oh, tahu sebenarnya kapasitas diri kita itu seperti apa kalau kita nggak mencoba. Kalau saya nggak salah tadi saya ada baca ya chat dari teman-teman tentang keraguan atau mungkin ketakutan untuk memulai suatu usaha. nah ini dari Nabila Ramadina Ya, nih. memang memulai suatu usaha itu nggak mudah, nggak mudah. Mungkin untuk bukanya itu lebih mudah ketimbang menjalaninya. Jadi secara mental memang kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Dan perhitungan yang hati-hati juga perlu. Makanya untuk terutama ya untuk Little Flavor ini saya ya sangat confident karena saya berkolaborasi dengan tim dari Little Advisor yang memang sudah di bidangnya. Jadi misalkan nih saya mau boros-borosan ya untuk operasional ada yang nahan saya, jangan dulu gitu kan. Nah, tapi untuk perhitungan yang sangat kalkulatif itu memang diperlukan sehingga kita tidak sampai kehabisan nafas di depan. Terima kasih. Tuh, jadi untuk teman-teman yang coba mulai itu juga perlu banget pembukuan. Pembukuannya harus rapi dari awal. Jadi kita udah tahu sebenarnya kita masih ada budget berapa sih, kita bisa untuk pengembangan lagi masih ada uang berapa, jadi kayak nggak habis-habisan di depan ya Ci ya. Iya betul. Dan lagi memang untuk bisnis F&B ini kan sebenarnya detailnya yang perintilan tuh banyak banget. Kalau misalkan kita contoh jual baju ya, kita hanya perlu stock in stock out gitu kan. Tapi dalam bisnis F&B ini banyak sekali faktor. Selain faktor ingredients ya, COGS yang harus kita perhatikan, ada biaya-biaya lain yang mungkin nggak kelihatan mata. Nah itu jadi perintilannya itu memang banyak banget.
Itu sih yang ya mungkin kalau misalkan nanti setelah sesi ini berakhir ada teman-teman yang mau sharing atau tukar pendapat, boleh sih kontak-kontak kita aja ya, kontak tim LA atau kontak saya via Instagram. Nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Mungkin juga tambahan selain beban, mungkin juga yang perlu diperhatikan apalagi kalau misalnya yang jualan dari rumah, coba-coba dari rumah sendiri tuh mungkin beban sewa juga harus diperhitungkan ya Ci ya. Iya, Nah, kalau betul, misalnya sekarang mungkin dari rumah sendiri kita nggak hitung, kayak untung ternyata kalau udah gede kita butuh sewa, ternyata harganya kemurahan ternyata. Padahal harus ada beban sewa yang kita perhitungkan di situ ya. Iya, iya. Oke, nah ini sekarang ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Muhammad Rifki. Bertanya, apa yang harus dilakukan bagi newbie dalam memasarkan produk karena sangat sulit bersaing dengan yang lain yang sudah ada? Cara bersaing dengan existing brand. Cara bersaing dengan Oke, hal yang pertama harus kita tahu ya dari awal sebelum memulai bisnis F&B bahwa bisnis F&B ini adalah bisnis yang sangat crowded. Sudah banyak sekali pemainnya. Tapi hal baiknya ini adalah bisnis yang tidak mungkin mati. Ya. Kenapa? Karena apalagi di masyarakat Indonesia ya, orang senang makan keluar. Dan makan itu bukan hanya makan aja, tapi untuk socialize, untuk bekerja. Jadi bisnis ini itu bisnis yang tidak akan pernah mati. Balik lagi, bagaimana caranya bersaing? Pertama, setelah kita mempunyai produk yang bisa kita andalkan, kita juga harus bisa untuk memberitahu kepada target market kita, ada kita loh di sini. Gitu. Itu adalah strategi-strategi marketing yang sebenarnya panjang juga kalau dibahas. Tapi poin utamanya adalah kita harus memberitahu kepada target market kita, ada kita loh di sini, cobain dong produk kita. Itu sih. Bagaimana caranya? Beberapa hal yang yang sudah saya mention di awal, dari sosial media, dari coba kasih free sample ke teman-teman, kerabat, untuk mereka juga bisa bantu ya, tolong dong kasih kita review gitu. Jadi sebelum akhirnya produk kita launching, baiknya memang kita ada testing dulu ya ke orang-orang terdekat lah setidaknya yang bisa kasih kita honest review. Ya buat buat develop produknya itu biar lebih sesuai pasar mungkin ya. Betul, betul. Oke, kita coba lagi nih. Aku mau tambahin sedikit kali ya. Oke. Basically aku tambahin sedikit, Michelle. Yes, Jelas? Oh boleh, sorry. Oke. Apa yang tadi diambil contoh sama Felita adalah contoh-contoh untuk melakukan organic growth lah. Ya, pada saat memulai bisnis itu, kalau memulai bisnis sendiri, ya cobalah sekitar teman-teman kita. Gitu. Itu terus kita berusaha referral. Nah lalu bagaimana dapetin organic growth-nya? Ya itu seperti good SEO yang kayak aku bilang. Cari nama brandnya itu brand yang catchy dan gampang gitu. Jangan terlalu susah-susah mikirin nama brandnya yang keren-keren banget sampai bingung sendiri gitu. Nah kalau terlalu bingung malah ujung-ujungnya susah buat dapetin customers dari online delivery contohnya, terutama online delivery ya kita fokusnya ya. Nah ada yang nanya tadi kan marketing cost itu sebenarnya kalau bayar influencer itu penting nggak sih gitu. Bagi aku sih kalau di awal pertama kali kita mau meluncurkan kayak tadi Bu Felita bilang adalah brand awareness. Nah, brand awareness itu untuk mengenalkan produk kita. Coba dong produk kita nih yang kita ada loh gitu. Nah, itu di awal-awal itu sangat penting sih sebenarnya sih. Even though cost-nya itu mungkin kadang-kadang agak besar ya. Kadang-kadang rasanya agak besar. Tapi konversi dari cost itu pasti sangat lumayan lah, benar-benar lumayan. Ambil contoh lagi tadi 8 tadi itu salah satunya adalah burning cost pertama di awal-awal untuk influencer itu memang cukup besar. Tapi kalau bisnis yang seperti UMKM itu mulai dari awal aja ya dengan good SEO, good keywords dari nama sebuah brandnya dan jenis makanannya itu sudah sangat-sangat membantu sekali untuk dapetin organic growth gitu loh. Supaya dapetin referral gitu-gitu juga bisa gitu. Nah, itu salah satu strategi yang paling simple dan paling murah, low cost banget buat kamu growing bisnis F&B. Lebih murah lagi, kamu join Little Flavor. Sekalian promosi. Oke, lanjut, Michelle.
Ini ada komen dari Putri Prana Ayu, ayam beautiful enak parah katanya. Wah, ada teman yang udah nyoba di sini. Wah, Putri bisa makasih nih. coba Pasti dari Bandung ya. dari Bandung ketahuan ya. Bisa cobain menu-menu ayam to the moon yang lain juga nih Putri. Yang lain juga pasti enak-enak nih. Boleh dicoba. Kita coba cari yang lain. Ada lagi nih dari Tika Restianingsi lagi. Bertanya lagi Kak, saya pernah membaca berita bahwa saat pandemi seperti ini bisnis kulineran lah yang paling banyak kena dampak. Bagaimana Kakak menyikapi hal ini dan bagaimana cara Kakak mendongkrak semangat untuk kembali di tengah situasi pandemi? Oke, memang kita akui bahwa F&B bisnis adalah salah satu bisnis yang terkena dampak paling besar ya. Terutama untuk kita yang memang serving dine in. Bagaimana caranya? Yaitu kayak berbagai pada saat mungkin tahun kedua ini kita udah belajar ya dari tahun lalu ya. Pada saat PPKM ini kita sudah belajar dari PSBB tahun lalu. Tapi PSBB tahun lalu itu benar-benar kita no idea akan bagaimana ini, berapa lama ini. Itu saya bicara dengan tim saya. Kalau saya dikasih tahu, oke, pandemi akan berakhir 3 bulan lagi. Saya akan bisa bikin plan untuk 3 bulan ke depan. Saya akan bisa bikin budgeting untuk 3 bulan ke depan. Permasalahannya kita nggak tahu ini berapa lama dan nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi untuk itu memang kita harus sangat berhati-hati menggunakan ya resources yang kita punya ya, sisa resources yang kita ada. Ya beruntungnya saya punya tim-tim yang luar biasa yang mau berjuang bersama-sama. Apa yang kita lakukan berbagai macam cara, Michelle? Dari yang tadi itu, kalau yang saya contohnya kita jual bahan baku mentah, kita jual frozen food, kita bikin saus dalam botol, kita jual coba catering kemanapun, baik ke instansi yang masih contohnya abang-abang waktu itu mereka masih bekerja ya dengan kapasitas tertentu, lalu mereka dapat ternyata mereka punya budget nih dari pusat, oke, kita supply meskipun itu harganya ya jauh ya di bawah harga yang biasa kita jual, tapi apapun itu kita jalankan bukan semata-mata untuk mengejar omset, tapi itu untuk keep the spirit alive. Karena kalau anak-anak pun, maksudnya tim kita pun tidak ada kegiatan, itu kan pasti semuanya lesu ya. Seenggaknya kita usahakan apa yang bisa kita lakukan agar istilah orang Jawa itu supaya dapurnya tetap ngepul gitu. Ya, sehingga kita tetap ada kegiatan, tetap ada sesuatu yang bergerak di dalam bisnis kita gitu sih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Civelita. Ini ada Hiban Fauzan. Saya punya lokasi Kak, pengen buka warung. Hiban kalau tertarik untuk buka F&B boleh ini daftar di link dulu ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi tentang kayak technical, biaya dan lain-lain. Mungkin siapa ada kesempatan untuk partnership. Boleh diisi dulu formnya. Kita sekarang cari pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Putri Prana Ayu. Kalau semisal saya hanya bisnis usaha kecil seperti menjual snack-snack kecil seperti bakso aci, cimol, mozzarella gitu, untuk saya yang usaha kecil kira-kira ada tips nggak ya untuk penjualan bisa terus berjalan atau lebih dikenal, semisal low budget untuk membayar influencer. Tadi sebenarnya udah sempat dijawab sih ya, mungkin ada yang mau ditambahin nggak untuk dari Civelita dan Benz? Mungkin itu ya Putri ya, Putri ya tadi ya. Iya, Putri. Mungkin Putri kalau dengerin yang sebelum-sebelumnya bisa dicoba mungkin untuk yang tadi Benz bilang juga untuk coba deh kita mulai main dari SEO. Usaha kecil juga bisa kok mulai jualan di online platform ya seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, mereka semua terima itu. Gunakan nama yang mudah diingat orang dan mudah dicari di Google atau di internet. Itu sih mungkin bisa dimulai dari situ. Lalu minta bantuan juga teman-teman untuk bantu produk Putri. Dari teman-teman keluarga sekitar dulu mungkin ya. Tetangga mungkin. Ya tetangga benar. Ini dari Rifki, materi yang misalnya kalau misalnya ingin materinya boleh di DM langsung ya Rifki ya. Ini ternyata ada hadir juga co-founder
First Crack Coffee nih. Luar biasa materi dari sesi webinar malam ini. Weekend yang mencerahkan. Good luck semuanya. Terima kasih atas dukungannya, Ci. Kita lanjut lagi cari pertanyaan. Aku tambahin boleh? Boleh sambil tambahin aja. Kadang-kadang kan brand recognition itu bisa kita mulai dengan berbagai macam cara ya. Tapi saya kasih sedikit hack. Bagaimana hacknya? Contoh, kira-kira kan makanan itu di-serve biasa rata-rata jam berapa sih sebenarnya? 9 sampai jam 8 malam lah. Atau jam 9 malam lagi lah. Jam 9 pagi sampai 9 malam. Siapa aja yang kita serve di market itu? Nah, otomatis orang-orang kantor bangun pagi. Kalau kamu sajiin jauh lebih pagi lagi, kamu bisa dapat niche market yang orang yang bangun pagi. Orang bangun pagi butuh makanan, kasih ke anaknya atau sekolah atau siapa, mereka bisa pesan dulu di awal gitu. Nah, salah satu hack yang bisa kamu lakukan seperti itu. Lalu hack berikutnya adalah, nah, zaman sekarang itu orang itu kan kebanyakan lebih di rumah ya. Nah, di rumah itu mereka justru investasinya. Mereka melakukan kegiatan apa sih seperti investasi di mana kripto contohnya atau apapun lah, banyak usaha yang dilakukan malam lah misalnya, pekerjaan pun banyak dilakukan pada saat malam hari. Otomatis kamu punya market orang yang bekerja di malam hari gitu. Nah, atau bangun di malam hari, atau bahasanya tuh orang yang insomnia atau yang kalong lah, yang suka begadang. Itu surprisingly karena begitu yang makannya jadi tinggal sedikit nih, yang jumlah makannya tuh yang buka toko makanannya tuh sedikit, otomatis kita punya outlet itu muncul teratas gitu. Jadi gampang banget langsung hacknya, tiba-tiba langsung dapat order banyak banget khusus di malam hari itu gitu. Karena semuanya udah pada tutup, kamu masih buka. Nah, ketika semuanya belum buka, kamu udah buka. Jadi ada istilah kadang-kadang bahasanya jangan bangun siang-siang atau jangan buka toko siang-siang karena rezekinya nanti dipatok ayam. Nah, itu bisa salah satu contoh yang bisa kamu ambil sebagai cara lah buat menghack produk kamu supaya direcognize, tapi kamu nggak perlu biaya banyak gitu. Buka aja lebih pagi banget atau buka aja jauh dulu sampai lebih malam banget. Itu cara produk hack yang bisa kamu lakuin supaya produk makanan kamu dikenal gitu. Oke, terima kasih Ben tambahan informasinya. Nah, ini udah mengingat kita udah 8:30 lebih ya, kita jawab satu pertanyaan terakhir deh ini. Kita kasih satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri webinar ini. Ini ada pertanyaan dari Hiban Fauzan, katanya, kalau untuk Instagram Ad atau Facebook Ad suka pakai juga nggak Cikalita yang ngatur jangkauan promo? Oke, suka. Hampir selalu kita lakukan. Jadi dari pengalaman saya belajar bahwa memang budget marketing itu nggak murah. Tapi kita harus selalu menjaga brand awareness kita. Balik lagi karena bisnis F&B ini kan bisnis yang sangat bersaing ya, persaingannya sangat tinggi. Kalau kita tidak menjaga brand awareness kita, ujung-ujungnya mungkin orang lupa karena pengalaman kita deh, misalkan ada tempat baru buka, lain kali cobain yuk gitu kan. Tapi saatnya kita mau coba, kita nggak ingat kemarin kita ngomong seperti itu atau mau coba tempat baru itu gitu. Jadi ads itu penting menurut saya dan itu secara reguler kita lakukan. Gitu. Oke, terima kasih Cikalita dan Ben untuk materi hari ini. Teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara. Kalau yang belum scan, bisa scan di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Cikalita dan Ben untuk ilmunya pada malam hari ini. Teman-teman kalau misalnya ada yang ketinggalan, mungkin kayak tadi jawabannya apa ya, boleh juga nanti cek YouTube Retail Advisor, karena semua webinar kami upload di YouTube. Untuk kalau misalnya yang lalu juga ada, kalau misalnya ada yang tertarik untuk melihat sesi webinar lainnya. Mungkin dari saya itu aja, ada tambahan mungkin Ben penutup dari Cikalita. Kalau dari Bu Felita dulu. Duluan. Oke, dari aku buat teman-teman kalau buka bisnis mungkin jangan pantang menyerah kali ya. Jangan pantang menyerah dan coba mengukur lah kira-kira keuangan kamu sampai di mana. Dan apa aja financial hack lah. Kalau aku kan dari keuangan ya, mungkin financial hack atau marketing hack lah. Marketing hack apa aja yang kamu bisa lakukan supaya grow bisnis kamu dari organik dulu aja gitu.
Kalau nggak belum bisa bayar influencer yang mahal-mahal, ya lebih baik mulai dari hack-hack itu dulu aja yang dicoba gitu sih. Paling strateginya yang tips-tips dari aku untuk buat bisnis ini tetap survive itu seperti itu sih Pak. Silakan Felita. Oh, nggak ada sih. Saya cuma mau terima kasih aja untuk teman-teman semua yang udah mengikuti ya acara ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Apalagi yang masih bertahan sampai sekarang nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada hal-hal lain yang kita bisa bantu, ya silahkan ya DM kita. Dengan senang hati sih kita bisa sharing-sharing pengalaman. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua. Kalau ada yang ada kendala untuk sertifikat, bisa langsung di DM atau enggak ke WA Little Advisor. Lalu kalau misalnya merasa ini bermanfaat, mungkin boleh follow IG kami untuk update webinar berikutnya, dan juga kami biasa selalu setiap hari upload feed untuk post yang edukatif juga seputaran keuangan. Bisa di-follow. Mungkin itu aja untuk teman-teman yang merasa sudah selesai boleh leave. Terima kasih. Oh ya, Michelle, mungkin tadi mungkin udah di-mention ya di awal ya, kita kan ada bagi-bagi voucher nih. Oh, benar. Dari 8 padi sendiri kita ada voucher 100.000 ya untuk 3 orang pemenang. Dari First Crack sendiri kita sediakan free white cold brew bottles untuk 5 orang pemenang. Jadi mungkin nanti pemenangnya bisa dipilih ya oleh Michelle. Iya. Mungkin nanti kita kirimkan voucher ya ke email masing-masing. Iya, yang dapat voucher nanti akan di DM directly dari Little Advisor. Ditunggu aja. Oke. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya atas antusiasnya. Semoga menyenangkan dan bermanfaat ya materinya.